Semuanya, perkenalkan, nama saya Tiara dari Departemen Sistem Informasi. Untuk kali ini akan membawakan tutorial dari penggunaan ERP Odoo dalam pembelian bahan produk teh poci. Ini saya sudah ada di websitenya Odoo, yaitu odoo.com. Kita langsung masuk saja ke bagian purchase-nya. Di sini kita langsung buat request new request ini untuk pembeliannya. Nah, ini kita isi vendornya. Di sini vendornya saya gunakan yang group 6. Kalau untuk vendor referensinya ini kita bisa isi apa saja atau kosong aja. Oke. Untuk pembayarannya misalnya kita beli tanggal 5 jam 7 pagi. Sampainya mungkin hari Sabtu jam 8 pagi. Ya, kira-kira gitu lah. Karena ini sebagai contoh ya. Nah, sudah. Ini jangan ask confirmation juga jangan lupa dicentang. Lalu ini tinggal kita add produknya ya. Untuk teh poci yang cappuccino, misalnya varian cappuccino kita beli ini. Misalnya produk yang kita punya itu banyak, tinggal view all ya. Dan yang terakhir itu susu kental manis. Mulai tadi ini yang biar selipit. Oke, udah ini ya. Oke, ini sesuai yang kebutuhan yang kita mau beli ya untuk buat teh pocinya. Nah, di sini yang taxnya kalau butuh bisa diubah, tapi kalau nggak butuh juga bisa dihapus. Setelah sudah, ini kita tinggal klik yang send by email untuk kirim invoice-nya ke si pembeli. Kita tunggu. Oke. Nah, ini ada emailnya. Terus jika sini kalau ada mau tambah apa, pesan apa gitu, bisa. Please regards. Oke. Kita send. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan kalau emailnya sudah dikirimkan ke si pembeli. Nah, ini kita tinggal konfirmasi ordernya. Oke. Setelah dikonfirmasi, sebenarnya sudah selesai. Oh, ini misalnya kalau yang send PO by email itu sama aja kayak kirim ulang ininya gitu. Tunggu ini loading ya, aku kasih contoh. Oke, ini contohnya yang PO. Ini tinggal kita send. Nah, di sini sudah ada pemberitahuannya lagi kalau PO-nya udah dikirim ke si pembeli. Nah, sekian tutorial untuk pembelian bahan-bahan dari produk teh poci di ERP Odoo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Tiara, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Krisna Agung Prabowo. Kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan ERP Odoo. Nah, kali ini saya akan menggunakan modul inventory. Nah, inventory-nya itu saya akan mengambil dari inventory teh poci. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya Odoo. Karena saya akan membahas modul inventory, di sini kita langsung saja pergi ke bagian inventory, lalu pilih bagian produk di sini. Nah, di sini kita akan menginput produk-produk yang akan kita produksi dan juga semua komponen yang akan kita gunakan untuk memproduksi produk tersebut. Nah,
di sini saya akan mencontohkan apabila kita akan membuat produk baru. Di sini lihat yang bagian review ini. Nah, di sini contohnya kita akan membuat produk tepoci varian yang original. Nah, karena produk ini tuh tidak bisa dibeli ke vendor lain, hanya bisa dijual oleh perusahaan kita. Jadi bagian can be purchased ini itu kita akan cek. Nah, di sini juga kita harus memilih tipe produk dari produk yang kita produksi. Nah, karena tepoci original ini termasuk produk konsumsi, berarti di tipe produksi ini kita pilih yang consumable. Ini juga kita bisa memilih dari kategori produk yang kita produksi itu apa. Di sini itu kita bisa edit atau kalian mau ganti itu juga bisa. Di sini kategori yang akan diproduksi itu contohnya tepoci, berarti itu minuman. Nah, rindu kategorinya itu teh kan, karena itu tepoci, jadi kita bisa masukin teh. Kita buat teh. Nah, kalau sudah kita bisa pencet yang produk ini. Lalu kita pilih tadi yang sudah kita buat, itu tepoci original. Nah, di sini. Terus di sini kita juga bisa menentukan harga yang akan kita jual itu berapa. Contohnya di sini tepoci itu 10.000. Nah, di bagian cost ini itu adalah modal dari kalian itu membuat produksi itu berapa. Di sini contohnya itu 8.000. Di sini juga kalian bisa mengisi bagian referensi internal. Nah, referensi internal itu kayak singkatan dari produk yang kita produksi. Di sini tepoci original, misalnya saya akan buat singkatannya itu TPO. Nah, di sini juga bisa memudahkan apabila kalian ingin memilih produk tersebut dari gudang di bagian inventory ini. Nah, lalu kita ke bagian inventory di sini. Nah, di sini kalian bisa mengatur dari berat, volume, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan kepada customer. Ini bisa disesuaikan dari perusahaan kalian. Lalu di sini saya akan membuat contoh apabila kalian ingin membuat produk baru dari komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk kalian. Di sini saya sudah membuat contoh seperti bubuk cappuccino. Nah, di sini karena produk ini tidak akan dijual, jadi bagian can be sold ini itu dihilangkan. Karena produk ini tuh tidak akan dijual, jadi kita akan membeli produk ini dari vendor lain. Jadi kita hanya membutuhkan bagian yang can be purchased ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengedit jumlah barang yang ada di inventory kalian. Kalian pergi ke bagian update quantity di sini. Nah, di sini contohnya saya akan membuat menjadi 15. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung apply. Nah, bagian sini itu sudah berubah menjadi 15 unit. Nah, sekian tutorial singkat dari saya tentang cara menggunakan ERP Odoo di modul inventory. Baik, kita akan masuk dalam sistem penjualan yang ada pada software ERP yang kita gunakan sekarang, yaitu Odoo, di mana saya akan melanjutkan dari setiap proses-proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu pada tahap sebelumnya kita membahas tentang sistem pembelian dan stok persediaan yang ada pada software ini. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke dalam menu sales, kita pencet. Ya, di dalam menu sales ini terlebih dahulu kita akan mengisi data-data perusahaan yang akan kita input ke dalam ERP ini. Baik, jadi di sini kita akan memulainya. Oke, yang pertama kita masuk dalam company name, yaitu nama perusahaan. Kita mengambil contoh di sini adalah Tepoci. Untuk berikutnya alamat. Baik, sudah terisi semua. Kita lanjut. Jikalau ada tax ID atau company ID bisa diisi. Untuk currency-nya kita menggunakan mata uang Indonesia yaitu IDR. Jikalau ada phone number kita bisa tambahkan. Begitu juga opsi-opsi yang ada di bawahnya. Baik, kita save saja. Baik, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam customize document layout. Oke, di sini sesuai dengan kebutuhan saja. Misal contoh
Oke, fontnya juga bisa diganti, dan untuk logonya kita akan pakai logo dari perusahaan Takochi. Baik, sudah sesuai, kita simpan. Baik, kita akan masuk dalam order confirmation, kita set payment. Jikalau memiliki sebuah bank atau rekening pada perusahaan itu sendiri, maka bisa ditambahkan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan opsi yang paling atas, yaitu electronic signature. Oke, apply. Kemudian kita akan membuat kwitansi. Baik, di sini kita akan mengisi data dari pembeli atau customer yang ada. Misal contoh. Oke, untuk tenggat pembayarannya bebas sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang ada. Misal tanggal 1. Untuk price listnya menggunakan default EDR price list. Payment term kita menggunakan immediate payment sesuai dengan kebutuhan saja yang ini. Oke, kita akan masuk ke produk, dimana kita akan menambahkan produk. Sebelumnya dari teman-teman saya, mulai dari Stok Christian dan Bulian, sudah ada produk yang disajikan dalam sistem tersebut. Namun berhubung user atau akun yang kita gunakan berbeda, jadi tidak saling terintegrasi, maka akan saya isi secara manual. Jika akun yang kita gunakan itu sama, maka kita bisa langsung menginputnya dari stok persediaan yang ada, jadi akan lebih memudahkan kita. Berhubung di sini tidak terintegrasi, maka saya akan mengisinya secara manual. Misal baik, kita create. Nah, untuk minuman yang dibeli berjumlah semisal 3 saja cukup. Untuk harganya 13.000 per gelas. Untuk pajaknya kita tidak berikan. Baik, di sini maka akan langsung tertera jumlah total pembayaran yang harus dilakukan. Oke, di sini kita yang pertama bisa mengirimkan invoice ini melalui email kepada customer tersebut. Kita bisa kirim, ada option kirim. Baik, itu untuk pengiriman via email. Jikalau ingin langsung diberikan secara fisik atau secara langsung, kita akan menggunakan option create invoice ini. Jadi kita create draft invoice, kemudian akan muncul hasil seperti ini, dan kita akan melihat previewnya, dimana dalam previewnya nanti kita bisa print dan download file digital ini. Kemudian kita bisa berikan tagihan pembayaran ini kepada customer yang sudah membeli produk kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam proses mengenai sistem penjualan yang ada pada software ERP Odoo ini. Mungkin sekian, terima kasih.